Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Amalia dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi tentang ergonomi. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu pemateri pertama saya sendiri, pemateri kedua yaitu Amel Nasriati, dan pemateri ketiga yaitu Erwin Gunawan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pengertian ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon atau kerja dan nomos atau norma hukum, atau yang berarti ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum kerja. Dengan demikian, ergonomi adalah ilmu teknologi dan seni untuk menserasikan peralatan, mesin, sistem, dan organisasi dan lingkungan pada kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan efisien, sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Peralatan dan lingkungan kerja yang tidak ergonomis akan berdampak negatif bagi pekerja. Di samping tidak aman dan tidak nyaman, akan memungkinkan terjadi kecelakaan, menimbulkan penyakit akibat kerja, dan rendahnya produktivitas kerja. Dalam kaitannya dengan dampak negatif yang ditimbulkan, upaya yang harus dilakukan adalah dengan menyesuaikan pekerjaan terhadap manusia, dan bila terjadi alasan teknis atau ekonomis tidak mungkin dilakukan, maka diarahkan manusia menyesuaikan terhadap pekerjaannya melalui proses seleksi dan latihan dan adaptasi. Yang kedua, tujuan dan pentingnya ergonomi. Menurut Dr. Gempus 2004, tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada suatu institusi atau organisasi. Hal ini dapat tercapai apabila terjadi kesesuaian antar pekerja dengan pekerjaannya. Banyak yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja harus dimotivasi dan kebutuhannya terpenuhi. Dengan demikian akan menurunkan jumlah karyawan yang tidak masuk kerja. Pendekatan ergonomik mencoba untuk mencapai kebaikan bagi pekerja dan pimpinan institusi. Hal itu dapat tercapai dengan cara memperhatikan 4 tujuan ergonomik sebagai berikut. Yang pertama, maksimalkan efisien karyawan. Yang kedua, memperbaiki keselamatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menganjurkan agar bekerja nyaman, aman, dan bersemangat. Yang keempat, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Yang ketiga, perkembangan ergonomi. Perkembangan ergonomi dipopulerkan pertama kali pada tahun 1949 sebagai judul buku yang dikarang oleh Profesor K. F. H. Murrell 1949. Sedangkan kata ergonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon atau kerja dan nomos aturan, prinsip, atau kaidah. Istilah ergonomi digunakan secara luas di Eropa. Di Amerika Serikat dikenal istilah human factor atau human engineering. Kedua istilah tersebut hanya berbeda pada penekanannya. Intinya kedua kata tersebut sama-sama menekankan pada performasi dan perilaku manusia. Menurut Hawkins 1987, untuk mencapai tujuan praktisnya, keduanya dapat digunakan sebagai referensi untuk teknologi yang sama. Perkembangan ilmu ergonomi dimulai saat manusia merancang benda-benda sederhana seperti batu untuk membentuk tangan dalam melakukan pekerjaannya, sampai dilakukan perbaikan atau perubahan pada alat bantu tersebut untuk memudahkan penggunaannya. Pada awal perkembangan tersebut masih tidak teratur dan tidak terarah, bahkan kadang-kadang terjadi kebetulan. Perkembangan ergonomi modern dimulai kurang lebih 100 tahun yang lalu pada saat Taylor 1880-an dan Gilbert 1890-an secara terpisah melakukan studi tentang waktu dan gerakan. Penggunaan ergonomi secara nyata dimulai pada Perang Dunia Pertama untuk mengoptimalkan interaksi antar produk dengan manusia. Kemajuan ergonomi semakin terasa setelah Perang Dunia Kedua dengan adanya bukti nyata bahwa penggunaan peralatan yang sesuai dengan meningkatkan kemauan manusia untuk bekerja lebih efektif. Hal tersebut banyak dilakukan dengan perusahaan-perusahaan senjata perang. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Husnul Amalia. Bagian D, penerapan ergonomi. Ergonomi dapat diterapkan pada beberapa aspek dalam bekerja.
Penerapan ergonomi antara lain dapat dilakukan pada posisi kerja, proses kerja, tata letak tempat kerja, dan cara mengangkat beban. A. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. B. Proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. C. Tata letak. Tempat kerja display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. D. Mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban yaitu dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. 1. Menjinjing beban yang diangkat tidak melebihi aturan yang ditetapkan ILO sebagai berikut. Laki-laki dewasa 40 kg, wanita dewasa 15-20 kg. Laki-laki kisaran 16-18 tahun 15-20 kg. Wanita. 4. Lingkungan kerja. Kondisi lingkungan yang nyaman sangat diperlukan manusia untuk mengoptimalkan produktivitas kerjanya. Pada penenun endek yang bekerja di dalam ruangan mikroklimat, ruangan menjadi penunjang agar dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Temperatur yang baik untuk pekerja berkisar antara 18,3 sampai dengan 21,3 derajat Celcius. Sedangkan untuk pekerja berat biasanya digunakan suhu yang lebih rendah yaitu 12,8 sampai dengan 15,6 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan relatif di satu ruangan tidak boleh kurang dari 30% atau antara 15 sampai dengan 60% di musim panas, yang merupakan kelembapan relatif yang memberi suasana nyaman di ruangan tersebut. 5. Waktu kerja. 8 jam per hari termasuk waktu istirahat merupakan waktu kerja maksimal di mana seseorang dapat bekerja dengan baik dengan kondisi lingkungan kerja yang normal. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pekerja yang bekerja pada lingkungan kerja yang ekstrim seperti lingkungan kerja panas atau dingin. Perpanjangan 16 waktu kerja disebabkan dapat mengurangi performa kerja sehingga menurunkan hasil kerja dan mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan kelelahan, gangguan atau penyakit dan kecelakaan. 6. Sistem informasi. Sistem informasi terkait dengan penyampaian suatu informasi yang berhubungan dengan cara kerja, prosedur kerja, himbauan, peringatan, petunjuk, dan lainnya terkait proses produksi yang dilakukan. Terdapat beberapa sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi, diantaranya komunikasi lisan, informasi tertulis atau berupa slogan-slogan dan petunjuk kerja yang dipasang di alat kerja, mesin atau tempat-tempat strategis yang dapat dilihat dengan mudah. G. Ergonomi di laboratorium. Ergonomi berfungsi untuk menyarisikan alat, cara, proses, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batas manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Pendekatan ergonomi bersifat konseptual dan kuratif secara populer. Kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai to fit the job to the man and to fit the man to the job. Sebagian besar pekerja di dalam laboratorium bekerja dalam posisi yang kurang ergonomi, misalnya tenaga operator peralatan. Hal ini disebabkan peralatan yang digunakan pada umumnya barang impor yang desainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerja Indonesia. Posisi kerja yang salah dan dipaksakan dapat menyebabkan mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang efisien dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis, stres. Dengan keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang kerja, low back pain. Memahami prinsip ergonomi akan mudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja. Menurut Baiduri dalam diklat kuliah ergonomi terdapat 12 prinsip ergonomi, yaitu bekerja dalam posisi atau postur normal, mengurangi beban berlebihan, menempatkan peralatan agar selalu berada dalam lingkungan
bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh, mengurangi gerakan berulang dan berlebihan, minimalisasi gerakan statis, minimalisasikan titik beban, mencakup jarak ruang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, melakukan gerakan olahraga dan pergerangan saat bekerja, membuat agar display dan contoh mudah dimengerti, mengurangi stres. H. Penyebab dan dampak akibat tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja. Penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi dalam dua kelompok. A. Kondisi berbahaya, yaitu tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, dan lain-lain, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan cara kerja. B. Perbuatan berbahaya, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh, keletihan, dan kelemahan daya tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Adapun bahaya yang akan dihadapi oleh pekerja dalam laboratorium jika kecelakaan terjadi antara lain bahaya kebakaran dan ledakan dari zat bahan yang mudah terbakar atau meledak, bahan beracun, bahan radiasi, luka bakar, shock akibat aliran listrik, luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Bahayanya infeksi dari kuman, virus atau parasit. Adapun beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium. Terpeleset biasanya karena lantai licin yang dapat berakibat luka ringan, memar, luka berat, memar, otak. Pencegahan dengan memakai sepatu anti slip. Jangan memakai sepatu yang hak tinggi atau tali sepatu longgar. Kemudian hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, basah dan licin atau tidak rata konstruksinya, dan jangan memperhatikan pemeliharaan lantai dan tangga. Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi yang dapat berakibat cedera pada punggung. Pencegahan beban jangan terlalu berat, jangan berdiri terlalu jauh dari beban, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk, tapi pergunakanlah tungkai bawah sambil berjongkok, dan pakaian penggoteng jangan terlalu ketat sehingga pergerakan terhambat. 3. Risiko terjadi kebakaran, yaitu mudah menyala dan beracun. Kebakaran terjadi bila terdapat 3 unsur bersama-sama, yaitu oksigen, bahan yang mudah terbakar, dan panas yang mengakibatkan timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringannya sampai berat, bahkan kematian, dan juga timbulnya keracunan akibat kurang hati-hati. Pencegahan konstruksi bangunan harus tahan api, sistem penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar, pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran, yaitu adanya sistem tanda kebakaran yang manual yang memungkinkan seorang menyatakan tanda bahaya dengan segera ataupun otomatis yang menemukan kebakaran dan memberikan tanda secara otomatis adanya perjalanan untuk menyelamatkan diri. Perlengkapan dan penanggulangan kebakaran, penyimpanan dan penanganan zat kimia yang benar-benar aman. Faktor fisik di laboratorium yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja meliputi 1. Kebisingan, getaran akibat mesin yang menyebabkan stres dan ketulian. 2. Pencahayaan yang kurang di ruang timbang laboratorium dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan kecelakaan kerja. 3. Suhu dan kelembapan yang tinggi di tempat kerja. 4. Terimbas kecelakaan kebakaran akan lingkungan sekitar. 5. Terkena radiasi. Khusus untuk radiasi dengan perkembangan teknologi pemeriksaan penggunaan meningkat sangat tajam dan jika tidak dikontrol dan membahayakan petugas yang menangani. Pencegahan pengendalian cahaya di ruang laboratorium, pengaturan ventilasi, dan penyediaan air minum yang cukup memadai. Menurunkan getaran dengan bantalan vibrasi. Pengurangan jadwal kerja yang sesuai. Pelindung mata untuk sinar laser, filter untuk mikroskop.